Di video kali ini kita akan coba membuat sebuah API ya, database menggunakan API di bagian backend. Dan kali ini kita akan coba membuat API untuk sebuah portal berita. Jadi kita akan coba membuat database ya. Kita akan coba setup database di video kali ini, dan juga setup projectnya sedikit. Sekaligus juga kita akan melihat gambar seorang backend developer yang untuk memproses sebuah data yang akan ditampilkan oleh front end nantinya. Untuk tahapannya, kita akan buat untuk project Laravel-nya. Setelah itu setelah buat projectnya, kita bisa coba setting untuk bagian env-nya ya, seperti biasa, supaya bisa menghubungkan dengan database. Untuk DB connection-nya ini atau database-nya ini kita buat jadi MySQL. Dan kita akan menggunakan PHP MyAdmin untuk database-nya, dan juga untuk project API Laravel ini kita bikin nama untuk database-nya, ini bebas ya namanya. Nah, habis itu jangan lupa juga untuk di uncomment supaya bisa terhubung dengan database-nya. Nah, setelah itu kita bisa tambah database baru di PHP MyAdmin. Kita namain di sini ya, project underscore API Laravel. Di video kali ini saya akan coba buatnya hanya untuk mereview aja ya, karena sangat panjang soal videonya nanti kalau kita buat live codingnya. Wah, agak ngelag nih. Nah, di sini ada untuk beberapa yang sudah kita tambahkan ya. Untuk data-datanya yang sudah masuk ke database. Nah, nanti kita akan coba tambahkan untuk data yang post, juga user ini ya. Untuk user kalian bisa tambahkan aja nanti di bagian sini ada data bagian tambah. Lalu untuk isiannya itu kalian bisa isi seperti yang ini ya. Untuk value nya ini 1, terus untuk email ini isikan saja admin ya, untuk email, terus username email, terus passwordnya first name last name. Lalu kalian bisa klik go aja. Untuk bagian post juga kalian bisa tambahkan seperti ini ya. Untuk bagian dalamnya itu uh, bagian titelnya ini di tempat, kalau di website berita kan pasti awalnya itu ada kayak kata sambutan dulu gitu ya, ceritanya nih welcome to portal berita. Nah, biasa di halaman selanjutnya, di halaman itu tuh ada berita-berita terbaru gitu kan ya. Nah, ini ceritanya nih, konten berita-berita terbarunya ceritanya. Nah, untuk autornya ini tuh maksudnya tuh admin gitu ya, seorang user yang membuat sebuah database gitu, naskahnya itu. Nah, ini untuk email
motor emailnya itu admin. Nah, created itu terus ini untuk tanggal pembuatannya. Pembuatannya ini bisa kalian isi asal aja ya. Terus itu klik go. Hmm, ini juga ada beberapa penambahan lainnya. Yang untuk bagian komen, job. Nah, sekarang kita akan coba lihat ke bagian di file project ini. Kita akan pertama itu kita coba tambahkan untuk migration ini ya. Kita tambahkan beberapa migration. Defaultnya itu sudah ada migration untuk yang user dan juga yang cache ini. Jadi kita akan tambahkan untuk 4 file project, file PHP yang job ini tergantung data yang post, komen, dan personal. Jadi yang dimaksud dari tampilan ini gitu ya, ini tuh adalah untuk membuat tabel database yang dimana menyimpan data-data post ini, data-data yang di file post ini, atau artikel beritanya yang akan ditampilkan itu. Ini post ini tuh file untuk yang tampilan beritanya. Nah, kayak yang contoh di sini ID itu adalah primary key ya, untuk auto increment. Terus juga bagian title itu untuk string gitu ya, kayak contohnya string gitu. Judul postnya, judulnya, terus juga panjangnya itu panjang karakternya. Ini string bukan title ya maksudnya. Terus teksnya nih, new content, untuk isi kontennya. Terus author ini tuh ID user yang membuat postnya itu ya, ngebuat beritanya itu, kayak contohnya tadi admin. Terus ada timestamp ini semacam waktu yang tadi itu ya, tanggal pembuatannya. Dan juga yang soft delete untuk uh, penghapusan. Nah, fungsi dari migration ini tuh digunakan untuk membuat struktur database yang diperlukan aplikasi atau web yang kita buat agar bisa menyimpan data post yang telah kita buat. Terus kita selanjutnya akan membuat API ya, file API di bagian routes ini. Kita akan routes-nya itu routes ini, file API ini kita buat baru lewat terminal ya. Jadi akan muncul file baru di sini. Terus untuk isinya kalian bisa isi seperti ini. Jadi singkatnya ini untuk endpoint API ya, mengambil semua data post dari database melalui post controller ini, melalui post controller. Jadi ini sebagai urutannya lah, sebagai jalannya. Nah, selanjutnya kita buat
Untuk di bagian model sini ya, di model sini kita buat baru lewat sini juga seperti ini kuningannya. Eee, Kalian bisa ketikkan PHP Artisan Make Model Post, nanti dia akan nambah file baru. Nah, ini tujuannya itu untuk jembatan ya antara aplikasi Laravel dengan table post database. Nah, selanjutnya kita buat bagian controller ini. Kita buat juga yang bagian post controller ini. Nah, ini tujuannya itu untuk mengambil semua data dari post, ya, dari file post atau database post, eh, untuk menampilkan dengan format JSON melalui API. Nanti akan muncul di halaman eh, landing page yang dibuat oleh frontend. Ya, nanti tujuannya itu untuk API itu tujuannya untuk eh, eh, selanjutnya kita bisa pindah ke bagian postman ini ya. Di bagian postman ini kita bisa menyimpan untuk file project kita, di mana sini untuk menampilkan hasil dari codingan kita ini. Di sini kita bisa buat folder folder dulu, terus dalam folder kita tambahkan untuk filenya yang get, sesuaikan dengan metode yang kita tambahkan di root itu ya. Di root tadi kita tambahkan, kita bikin metode itu get, sehingga di sini juga kita harus bikin jadi metode untuk get. Dan juga yang ini untuk yang post isi dari database ini. Nah, ini kita samakan di sini ya. URL ini tuh kita buat URL ini hasil dari HTTP ini ya. 127.0.1.1, terus nama project kita, terus slash public slash API. Jadi kita harus tambahkan API untuk bisa menampilkannya ini. Bisa bisa buat di sini supaya kita tidak mengetik ulang, kita bisa tambahkan di sini untuk environmentnya, sehingga nanti untuk pemanggilan di sini kita hanya cukup mengetikkan dalam kurung seperti ini ya, yang bentuknya gini, URL, terus langsung slash nama untuk dipanggil item, yaitu post untuk tampilkannya. Nah, nanti di hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari database data post yang ada di database yang udah kita masukkan tadi. Itu isinya tadi kan ada yang pembukanya itu yaitu welcome to portal berita, dan selanjutnya itu isi beritanya, ini ceritanya berita baru ya. Nah, selanjutnya itu ada bagian yang berita selanjutnya itu kayak semacam mungkin berita viral gitu ya, itu gambarannya. Dan segitu aja saat video kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.